الحمد لله رب العالمين الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام للمؤمنين أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على من أنزل إليه القرآن الكريم وإمام المتقين وأسوتنا في إقامة الدين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووله إلى يوم الدين وبعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jemaah sekalian, hamba Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana seandainya ada seorang yang punya kedudukan mulia datang dengan membawa berkat yang begitu banyak sebagai sebuah hadiah. Dia hanya memilih satu rumah di kampung kita, dan ternyata yang dipilih adalah rumah kita. Tentu kita sebagai orang yang biasa, kedatangan orang yang punya kedudukan mulia dan datang mau membawa begitu banyak berkat sebagai hadiah, tentu kita akan bergembira dengannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini pernah bersabda dan memberikan kabar gembira kepada para sahabat umat Islam pada waktu itu. Ja'akum Ramadan, atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Kata Rasulullah, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrul Karim, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita akan ditemui oleh orang yang mulia dan datang dengan membawa banyak hadiah saja, tentu kita bergembira dan kemudian mempersiapkan diri dengan segala persiapan untuk menyambutnya. Apalagi tamu ini datang sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada 4 bekal persiapan yang harus kita persiapkan untuk menyambut tamu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siap ini pertama, kesiapan spirit kita atau jiwa kita. Bahwasanya orang-orang yang beriman ketika mendapatkan berita gembira akan datang bulan Ramadan, maka yang pertama yang ada pada jiwanya, hatinya adalah rasa bahagia dan rasa senang. Ulama mengatakan farhul 'abdi bi qudumi Ramadan, kegembiraan seorang hamba dengan datangnya Ramadan dalilun 'ala mahabbatihi lil ibadah. Itu menjadi bukti bahwa sesungguhnya hamba ini amat sangat mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata ulama ini berikutnya bahwa syauqihi ila ta'ah, bahwa hamba ini amat sangat merindukan ketaatan kepada Allah. Yang boleh jadi mungkin di luar Ramadan ketaatan itu menurun atau tidak sebagaimana yang dia lakukan di bulan Ramadan.
wa hirsihi ila ridallah, dan itu adalah bentuk bahwa dia punya keinginan yang amat sangat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua, jiwa kita adalah harus kita siapkan dengan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita dengan beristighfar dan bertaubat. Tentu rasanya akan malu kita menemui tamu yang mulia kalau badan kita kotor, rumah kita kotor. Oleh karenanya hendaknya di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya amat beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan dirinya sebelum memasuki Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang hamba-hambanya yang bertaubat dan mereka mensucikan diri mereka. Bagi orang yang bertaubat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubatnya. Allah akan mengampuni segala dosanya dan kemudian dihitung kembali oleh Allah Subhanahu wa taala banyaknya dosa tersebut, dan kemudian Allah ganti dengan kebaikan. Wa yubaddilu sayyi'atihim bil hasanat. Allah ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Dan inilah keberuntungan bagi orang-orang yang bertaubat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bekal kita yang kedua adalah bekal ilmu. Ramadan ini hanya akan bisa dan dicita-citakan diraih bagi orang yang betul-betul mengilmui apa itu Ramadan. Tidak akan pernah mengejar kebaikan Ramadan, keberkahan Ramadan, kecuali dia mengetahui keutamaan daripada bulan Ramadan. Pahala bulan Ramadan bisa mengalahkan pahala orang yang meninggal mati syahid di medan perang. Bahkan pahalanya itu bisa membedakan jaraknya sejauh antara langit dengan bumi. Sebagaimana hadis yang datang dari Talha bin Ubaidillah ketika dia bermimpi tentang dua sahabatnya, yang satu meninggal fi sabilillah dalam kesyahidan dan yang satu lagi meninggal setahunnya di atas ranjangnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu syaratnya, kita perlu tahu kewajibannya kepada siapa, kita perlu tahu rukunnya, kita perlu tahu yang membatalkan daripada puasa itu mubtilat siyam, dan kita juga perlu tahu apa yang akan bisa menggugurkan dan menghilangkan pahala bagi kita yang berpuasa. Ilmu ini penting karena berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasul, rubba sha'imin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali. Rasul tidak bilang dikit, rubba sha'imin. Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, dia tidak dapatkan dari saumnya itu, dari puasanya itu, illa al-ju', kecuali rasa lapar, wal 'atas, dan rasa dahaga. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bekal kita yang berikutnya, persiapan kita setelah spirit, ilmu, kemudian yang ketiga adalah amwal, harta. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mulai hari ini kita sisihkan dari harta yang kita miliki untuk kita banyak amalkan dan sedekahkan di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas, beliau adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau bertambah-tambah dan berlebih-lebih kedermawanannya ketika datang bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan Ramadan begitu banyak amalan-amalan tazkiyatul amwal yang nilainya begitu tinggi dan besar. Bahkan berkali-kali lipat daripada dilakukan di luar bulan Ramadan, seperti sedekah iftar, kemudian zakat fitrah, zakat mal, yang semuanya itu tentunya akan memberikan kebaikan buat kita semua. Sedekah adalah amalan yang diinginkan oleh orang-orang yang meninggal dunia untuk dihidupkan kembali. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau Kau mundurkan kepada kami kematian kami sedikit saja, fa asaddaq, kami akan rajin sedekah, wa akum minas shalihin,
dan kami akan menjadi orang-orang yang salih. Tidak akan mereka tidak bilang aku ingin salat, aku ingin zakat, aku ingin saum, tidak, fa'asaddaq wa aku minas salihin. Aku ingin bersedekah. Kenapa sedekah ini begitu menjadi penting? Karena sedekah adalah satu-satunya amalan yang akan kita rasakan naungannya di dunia semenjak kita masuk ke dalam alam kubur kita sampai kepada penantian hisab kita di padang mahsyar. Itulah kenapa sedekah begitu banyak diinginkan dilakukan oleh para sahabat dan dicontohkan oleh orang-orang ulama terdahulu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saya mengajak dari sisa atau dari apa harta yang masih kita miliki, kita persiapkan untuk semua kewajiban dan tazkiyah amal Nabi bulan Ramadan. Yang terakhir jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, persiapan kita yang terakhir adalah persiapan fisik. Fisik kita harus kita jaga. Ramadan ini tidak akan mampu kita lakukan kecuali tanpa izin kesehatan dan afiat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga pola makan kita. Orang yang puasa itu ketika berbuka maka yang terlihat adalah sabar. Beda dengan orang yang niatnya puasa bukan karena keimanan, tetapi ikut-ikutan, maka yang terasa baginya lapar. Dan kalau lapar biasanya nanti buka ketemu makanan dia barbar. Yang namanya barbar itu apapun dia makan pada akhirnya akan merusak tubuhnya dan kemudian membuat berat dia dalam ibadahnya. Jaga kemudian pola tidur kita, karena nanti akan berubah sehingga tetap berikan pola tidur yang berkualitas walaupun tidak banyak tetapi mencukupi kebutuhan jasad kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya berharap untuk saya sendiri dan mengajak kita semua agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membawa bekal siap Ramadan ini. Siap spirit jiwa, siap ilmu kita, siap akwal kita, dan siap fisik kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Beruntunglah kita semua yang mendapatkan kemuliaan Ramadan ini, dan beruntunglah kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala salimna ila Ramadan, melindungi kita untuk menemui Ramadan dan menyehatkan badan kita dan menjadikan Ramadan itu menjadi keberkahan yang milik kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsihi وتنادى الملائكة وقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوة قاضي الحاجة. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
وجعلنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أكبر الصلاة الرحيم.